Pemirsa masih mengenai runtuhnya Ponpes Al-Hozini, Kepala BNPB Letjen Suharyanto menyatakan berdasarkan data saat ini masih ada 59 orang yang berada di bawah runtuhan Pondok Pesantren Al-Hozini. BNPB juga sudah mengajak keluarga ke 59 korban untuk berdialog mengenai operasi yang akan dilakukan BNPB dan Basarnas di area reruntuhan untuk mengevakuasi para korban. Ya, evakuasi hari ini akan melibatkan alat berat yang beresiko besar dan BNPB juga menjelaskan tim gabungan telah mengerahkan aset-aset terbaik berupa alat-alat canggih hingga pagi tadi. Namun tidak ditemukan lagi tanda-tanda kehidupan dan untuk evakuasi tahap kedua ini, tim gabungan juga melibatkan para ahli. Kita sampaikan langkah-langkah. Alhamdulillah langkah-langkah yang kita rencanakan kemarin semuanya sesuai dengan rencana. Yang pertama, selesai kita memberikan keterangan kepada rekan-rekan media, kita berdialog kepada ahli waris atau keluarga yang terdampak. Akhirnya kemarin keluarga yang terdampak, mereka menyetujui untuk sehari kemarin atau sehari semalam kemarin dilakukan pencarian fokus oleh tim gabungan yang dipimpin oleh Basarnas. Ya. Alhamdulillah kemarin kan kita ada 15 titik katanya. Masih ingat kan 15 titik, 8 itu hitam, 7 itu merah. Ternyata perkembangannya yang 7 merah itu berhasil diselamatkan 5. Sehingga yang 2 tadinya merah berarti jadi hitam. Ya. Per hari ini yang sudah terdata korbannya 108 korban. Itu terdiri dari 103 yang kondisi selamat, ya semuanya dirawat di rumah sakit, rinciannya ada. 5 meninggal dunia. Nah 5 juga saya yakin rekan-rekan media sekalian sudah tahu nama-namanya. Nah sekarang yang masih hilang, yang ada datanya, yang ada fotonya, itu sementara terdata 59 orang. Di mana itu? Nah, kita tidak tahu. Karena dengan alat-alat yang canggih oleh Basarnas, itu dari 15 titik itu tadi kan ada 8 tambah 2 begitu. Tadi kita sudah berdialog sama keluarga. Kita sampaikan pada keluarga bahwa mudah-mudahan 59 itu tidak ada di situ. Tidak ada di reruntuhan. Kenapa saya bisa katakan demikian? Karena ada kasus kan, rekan-rekan media tahu, ada salah satu orang tua yang kehilangan anaknya, sudah nangis-nangis, sudah sedih, menganggap anaknya ada di situ, ternyata ada di tempat lain, dalam keadaan selamat. Nah kita sampaikan mudah-mudahan, saya pribadi berdoa mudah-mudahan itu tidak 59, itu hanya yang dinyatakan hitam oleh Basarnas. Kita mudah-mudahan berdoa. Nah langkah selanjutnya, karena dari mulai tadi malam setelah penemuan yang terakhir dalam kondisi selamat, itu kami rapat koordinasi tim gabungan menyatakan bahwa dengan menggunakan alat-alat yang canggih, ada yang menggunakan drone thermal ya atau secara teknis nanti Pak Prejen menjelaskan, itu secara ilmu pengetahuan itu tidak lagi ditemukan tanda-tanda kehidupan ya. Kami masih memberi waktu kepada tim gabungan dari mulai kemarin sore sampai tadi pagi. Bahkan tadi malam itu disterilkan lokasi, tidak boleh ada yang mendekat supaya hening, supaya sunyi. Di tengah keheningan kesunyian itu mudah-mudahan ada kedengaran dengan tanda-tanda, dengan alat-alat yang canggih itu tanda-tanda kehidupan. Tetapi ternyata sampai tadi pagi tidak ada. Akhirnya tim gabungan memutuskan untuk masuk tahap berikutnya. Tahap evakuasi pencarian dengan menggunakan alat-alat berat. Tentu saja resikonya ini tidak mempertimbangkan lagi apabila ada yang masih selamat gitu. Tapi ini tetap hati-hati. Tidak menggunakan alat-alat berat yang langsung mengakibatkan itu bersih tetapi tidak aman. Jadi satu-satu ya, dan ahlinya sudah didatangkan. Ada 212 orang yang sekarang bekerja di situ, gabungan ya, ada dari TNI, Polri, dari ITS,
dari teknik sipil, orang-orang yang punya pengalaman dalam melaksanakan evakuasi terhadap gudang yang runtuh yang di situ ada korban. Ya, tentu saja kalau nggak ada korban, gampang itu evakuasinya. Sebelumnya kami sudah berdiskusi dengan masyarakat yang terdampak. Ada beberapa yang langsung sedih, tapi tidak ada satu keluarga pun yang meminta kami melanjutkan pencarian terhadap korban yang hidup. Ya, jadi mereka sudah memutuskan agar kami aparat ini segera melakukan evakuasi terhadap korban secara menggunakan alat-alat berat. Ya, dan untuk memperkuat kami membuat berita acara yang ditandatangan oleh wakil dari warga masyarakat yang ada keluarganya di situ. Ya, ini juga menjaga bahwa kami tidak bertindak sesuai keinginan sendiri. Kami sudah tawarkan kalau Bapak Ibu warga masyarakat yang keluarganya jadi korban, kalau meminta kami untuk mencari seperti kemarin secara manual satu-satu untuk mencari yang selamat, kami akan lakukan. Tapi dari suara bulat mereka menyatakan sudah cukup Pak. Sudah cukup karena sudah 3 hari, sekarang tolong itu segera dievakuasi menggunakan alat-alat berat. Dan apabila ada jenazah ditemukan, segera dilakukan pengurusan sebagaimana mestinya sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Nah, sehingga rekan-rekan media sekalian, sekarang itu tahap yang kita lakukan. Sampai kapan? Sampai bersih, sampai semua korban itu ditemukan, dan kita sudah punya datanya. Sekali lagi, apakah 59 atau tidak, kami belum tahu. Ya, sekali lagi kami mudah-mudahan tidak sebanyak itu. Dan pemirsa, saat ini kita sudah terhubung dengan Bapak Abdul Hawi yang merupakan orang tua Haikal, korban yang selamat dan juga viral. Ini sudah ada di RS Notopuro, Sidoarjo. Selamat siang Pak Abdul. Ya, selamat siang Bu Rehana. Ya Pak Abdul, mungkin pertama-tama bisa dijelaskan terlebih dahulu bagaimana kondisi terkini dari Haikal, Pak. Untuk kondisi itu masih belum stabil. Ya mungkin masih ada trauma di tubuhnya. Dan masih Baik Pak, kami turut ya Bu, kakinya ada berupa. Baik Pak, Oke. Baik Pak, kami juga turut prihatin dengan apa yang terjadi dengan Haikal. Pak, mungkin saat ini apakah ada penanganan khusus yang dilakukan terhadap Haikal? Itu sekarang khususnya untuk di kaki itu tuh, kaki bengkak dan masih darahnya nggak bisa kecil itu ini sudah juga dokter yang dokter tidak salib jelas sama salib darah. Baik, Pak Abdul, mungkin apakah Haikal sudah bercerita begitu kepada Pak Abdul selama proses evakuasi ini berlangsung, apa yang dilakukan Haikal pada saat itu, Pak? Apakah Haikal berdoa sampai berhasil dievakuasi begitu? Haikal sudah cerita tadi waktu kejadian soal asal itu gedung bangunan itu katanya itu sadarnya kok Haikal merasa itu Pak, merasa di kasur gitu terus. Tapi setelah Haikal bangun itu ada anak kecil yang ngasih minum katanya. Nah, setelah itu Haikal kayak di dalam itu ya mungkin zarfah dari kiai, ada wangi-wangian, harum gitu. Dia cepat melakukan sholat di dalam itu. Haikal cerita dulu, kakak sholat Pak di dalam itu Pak. Tapi cuma kaki yang kejepit dia itu selama 2 hari 2 malam itu kakinya yang enggak. Ya mungkin waktu itu posisinya tak tanyain sama saya, katanya posisi sujud gitu. Otomatis kan kakinya Pak itu lekuk gitu. Halo itu ya. Untuk hasil halo evakuasi ya Bu, untuk hasil evakuasi Haikal dinyatakan sama tim Basarnas, informasinya sudah itu tuh nggak ada gitu maupun atau
gimana gitu. Nah, setelah Haikal tak tanyain, waktu kakak diselamatin, apakah kakak tahu gitu? Tahu Pak, kakak nah, taruh di luar, kakak itu udah di itu Pak, dikasih oksigen gitu. Memang waktu di luar itu dikasih oksigen langsung ada ambekan itu Bu, ada nafas gitu Bu. Tahunya gitu Bu. Baik. Baik, Pak Abdul, terima kasih banyak sudah berbincang bersama dengan kami di Apa Kabar Indonesia dan kami juga tentunya turut berduka cita terhadap korban yang meninggal dan juga semoga Haikal ini segera bisa pulih, bisa juga kembali lagi beraktivitas dan juga bisa bercengkrama lagi dengan teman-temannya semuanya ya. Amin. Terima kasih Terima kasih Pak. banyak Pak Abdul.